Selamat siang Bu Kepala Sekolah SD 08 dan Nonanca. Apa kabar Ibu? Selamat siang, alhamdulillah. Ya, hari ini Bu saya datang lagi ke sekolah kita dalam rangka ingin melihat perkembangan dari CGP, yaitu Bapak Bincar Bolong, yaitu P5 berarti ya. Boleh ya Bu ya? Boleh silakan. Iya. Perlu saya informasikan Bu, pendampingan ini temanya rancangan program yang berpihak kepada murid, ya, yaitu tentang refleksi penerapan modul 3.1, yaitu pembelajaran yang berdiferensiasi, yang melakukan budaya positif, kemudian yang melakukan sosial emosional di dalam kelas, bagaimana guru itu menerapkannya. Kemudian akan diskusi juga kita tentang rancangan program Bapak Bincar ini yang berdampak kepada murid. Kemudian kita akan berbincang bagaimana Pak Bincar ini mengaktifkan komunitas komber atau komunitas praktisi yang ada di sekolah ini ya Bu ya. Izin ya Bu? Silakan. Terima kasih. Selamat siang Pak Bincar. Selamat siang. Apa kabar Bapak? Sangat baik. Wah, luar biasa ya Pak ya. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, tema tujuan kita, Bapak sudah mengerti tujuan dari kita ya. Saya ingin bertanya kepada Bapak, apa saja proses yang sudah berjalan yang pernah Bapak lakukan dalam 1 bulan ini, dan yang sudah Bapak anggap berhasil Bapak lakukan selaku Bapak calon guru penggerak di angkatan 9, baik secara daring maupun luring. Terima kasih sebelumnya saya sampaikan kepada BPP dan juga Bu Kepala Sekolah dan juga rekan sejawat saya. Pada saat ini saya akan menjawab beberapa tentang refleksi yang saya alami khususnya 1 bulan ke depan ini. Yang pertama tentang pembelajaran di LMS dulu ya Bu. Di LMS itu kan pembelajarannya itu setiap modulnya kita harus didahului dengan namanya pretest untuk mengukur sebelum kita mengikuti pembelajaran. Lalu keduanya dilanjutkan dengan yang namanya mulai dari diri. Setelah kita mulai dari diri, kita perdalam lagi ilmu kita itu melalui eksplorasi konsep. Nah, selanjutnya kita masuk lagi ke ruang kolaborasi. Di sana kita bertemu dengan rekan sejawat atau rekan sesama CGP untuk mendiskusikan dan berkolaborasi bagaimana untuk menyelesaikan satu pembelajaran dalam setiap modulnya. Dan di situ kita dibimbing oleh yang namanya fasilitator. Dan setelah itu ada namanya demonstrasi kontekstual, mengukur kemampuan kita untuk memahami sejauh mana kita memahami modul-modul tersebut. Dan selanjutnya kita lagi setelah demonstrasi kontekstual kita apalagi dimasukkan lagi ke dalam namanya elaborasi yang dibantu oleh instruktur untuk memperkuat ataupun materi pembelajaran yang kita lakukan pada modul. Selanjutnya ada namanya koneksi antar materi untuk mengaitkan materi modul-modul atau pembelajaran sebelumnya dengan yang saat kita pelajari. Dan di akhirnya kita ada namanya aksi nyata, mewujudkan bagaimana pembelajaran yang kita lakukan itu menjadi nyata di sekolah yang kita laksanakan. Itu yang saya hadapi, yang saya ikuti di dalam program pendidikan guru penggerak di LMS. Jadi secara kesimpulan saya sangat bangga dan sangat senang karena kita dapat di situ bertemu dan juga berkolaborasi dengan rekan sejawat, dan ilmu-ilmu yang ada di dalam dapat kita serap. Itu yang ada di dalam LMS. Di luar LMS saya mendapatkan pembelajaran sangat berharga, salah satunya pendampingan individu seperti yang Ibu lakukan pada saat ini. Pendampingan pendampingan individu saya selalu diarahkan oleh pengajar praktik saya untuk mengukuhkan, menguatkan tentang materi apa yang telah kita pelajari di LMS.
Jadi selanjutnya untuk memperdalam pengetahuan di luar daripada LMS ini, kita mengikuti yang namanya Lokakarya yang diadakan di kabupaten. Jadi itu seputaran dengan program pendidikan yang saya terima dan saya lakukan di LMS. Jadi selanjutnya yang untuk pembelajaran merefleksi tentang pengalaman tentang apa yang saya lakukan 1 bulan khususnya di akhir terakhir ini. Yang pertama yang saya lakukan sesuai dengan pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu diharuskan berpihak kepada anak. Jadi saya sudah mencoba melakukan sebagai terobosan bagaimana pembelajaran itu menyenangkan, seperti saya mengaktifkan di kelas seperti ada namanya ice breaking. Lalu pembelajaran juga dahulunya saya pembelajaran itu setahu saya kalau zaman dulunya kita hanya belajar prosesnya di dalam, tetapi sekarang keluar juga menjadi wadah tempat kita belajar, dan saya sudah pernah lakukan itu. Dan untuk dalam pembelajaran ini kita diajarkan untuk menerapkan namanya disiplin positif yang selalu kita terapkan ke anak dalam setiap pembelajaran menjadi satu keyakinan. Di sana kenapa kita buat ada disiplin positif untuk mengingatkan anak rambu-rambu yang akan kita lalui sehingga anak terbiasa menjadi anak-anak yang disiplin, yang mempunyai budaya positif di kemudian harinya. Jadi kalau ada aturan sudah terbiasa untuk melaksanakan sesuatu kegiatan mempunyai tanggung jawab. Jadi dalam apanya lagi ada namanya pembelajaran di modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Jadi dalam coaching untuk supervisi akademik ini Bu, saya sangat senang karena baru di sini saya tahu apa namanya coaching. Jadi coaching itu kan istilahnya proses kolaborasi antara coach dengan coachee, di mana coach mengarahkan coachee-nya untuk menemukan solusi. Jadi saya tahu, saya kira selama ini Bu, kalau kita mensupervisi rekan sejawat kita yang mengajari dia seperti ini, ternyata salah. Ternyata kita hanya mengarahkan supaya coaching-nya, rekan sejawat kita ini dapat menemukan solusi atas masalah yang dihadapinya. Jadi saya sangat tertarik. Jadi dalam paradigma berpikir coaching itu ada 4 fokus pada coaching. Jadi kenapa kita fokus kepada coaching? Supaya coachingnya nanti rekan sejawat kita itu dapat mengetahui di mana dia kelemahan, di mana dia kekurangannya, sehingga kita dapat membantu dia. Itu namanya paradigma berpikir coaching. Yang kedua, bersikap terbuka. Ini hal yang sangat diinginkan coach. Kenapa? Karena kalau tidak coachingnya tidak terbuka tentang masalah yang dihadapi, tentu tidak akan dapat masalah, menyelesaikan masalah atau solusi. Jadi yang ketiga, memiliki kesadaran diri yang kuat. Jadi kalau dalam proses supervisi akademik melalui coaching itu harus ada namanya yang namanya kesadaran diri. Kalau nggak ada sadar diri, ya nggak mungkin bisa berjalan. Iya. Jadi Sebentar, kita kasih W, kita kasih O, kita kasih W. Wow, keren. Lanjut. Lalu yang keempat, mampu melihat peluang baru. Mampu melihat peluang baru. Mampu melihat peluang baru ini terkadang coaching ini banyak Bu di sekolah saya ini, rekan saya sebenarnya pintar-pintar, tapi untuk menggali peluang itu dia harus kita ibaratnya harus ada lagi pengarahan. Berarti istilahnya kalau saya simpulkan sedikit butuh kolaborasi dengan Iya. teman, berbagi praktik baik. Iya, karena saya tengok itu apa yang kita pelajari sebenarnya di sekolah ini sudah dilakukan. Iya, sudah dilakukan. Jadi yang selanjutnya yang saya tahu mengenai coaching ini ada namanya prinsip coaching. Prinsip coaching itu ada 3. Yang pertama, kemitraan. Jadi kemitraan itu antara coach dengan coaching, tidak ada yang di atas, tidak ada yang di bawah, dia sejajar.
Seperti ini. Ya seperti ini. Iya sekarang. Jadi tidak ada merasa dia lebih tinggi, dia lebih tidak. Kenapa? Supaya leluasa dia mengeluarkan apa yang ada dalam benak. Lalu ada namanya proses kreatif. Proses kreatif itu istilahnya ada komunikasi yang aktif antara keduanya, ada hubungan harmonisnya. Jadi kalau tidak ada hubungan antara coach dengan coachingnya, tentu tidak akan dapat menemukan solusi. Lalu yang ketiga ada namanya memaksimalkan potensi. Kita harus sebagai coach itu harus mampu menggali potensi yang ada di dalam diri coach ini, supaya dia ada sebenarnya tertanam dalam dia potensi yang besar, tetapi tidak mampu dia melewati potensinya dia. Jadi ini tidak tugas kita sebagai coach, berusaha mengangkat dia, memberikan dorongan semangat supaya dia terbuka dan mampu memaksimalkan potensi yang ada dalam diri dia. Lalu ada namanya Bu, untuk percakapan coaching itu menggunakan yang namanya Alukirta. Nah, di sini saya tahu Bu, ternyata kalau kita ada namanya proses coaching atau supervisi, tidak sembarang rupanya, tapi ada alurnya. Ada. Sama dengan kita tadi ada alur sama ini. Perkenalan ya. Lanjut. Ya, ada alur kita itu kan Bu, yang pertama ada tujuan awalnya, apa yang mau dicapai, yang kedua identifikasi, ya, yang ketiga namanya adalah rencana aksi. Itu sekilas penjelasan saya tentang coaching untuk supervisi akademik. Jadi yang selanjutnya kan kita sudah melewati namanya 1 bulan terakhir ini di modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Jadi pembelajaran itu juga sudah saya dapatkan dengan mewawancarai 3 kepala sekolah yang sangat luar biasa, termasuk 2 kepala sekolah. Keren. Kita kasih W, kita kasih O, kita kasih W. Wow, keren. Lanjut. Jadi kalau namanya pengambilan keputusan itu dalam sebuah instansi, seorang pemimpin itu harus memahami yang namanya dilema etika dan didikan moral. Nah, jadi sebenarnya dilema etika itu antara benar dan benar. Artinya seorang kepala sekolah atau pemimpin yang saya ketahui melalui pembelajaran ini, 3 kepala sekolah. Jadi antara benar dengan benar, apabila ada kasus seperti itu, tentu mereka ada yang menjawab, waktu kemarin ada yang menjawab memprioritaskan dulu. Apa yang diprioritaskan? Di antara benar dengan benar ini mana yang terpenting terlebih dahulu. Benar gitu Bu. Lalu ibu menjelaskan juga untuk kepala sekolah kami, kalau ibu ini menyelesaikan masalah, tidak mau dia sendiri dan berkolaborasi dengan wakilnya dan bertanggung jawab. Jadi ibu tidak mau sendiri. Apa yang disampaikan Pak Bisa itu benar gitu ya. Weh, berarti review Bapak mantap. Kita kasih aplaus dulu. Silakan Pak. Lalu ada namanya rujukan moral antara benar dan salah. Rujukan moral itu saya contohkan di Bu. Inilah yang terjadi yang kita alami ya Bu. Salah satu seperti ini. Saya juga dan kasus yang antara benar dan salah itu di waktu kami namanya kolaborasi, kasus saya yang saya angkat. Karena kan kolaborasi itu kan ada di situ Bu. Mengangkat satu kasus yang berada di sekolah untuk dijadikan satu penyelesaian. Nah di kemarin kebetulan kasus saya yang saya angkat. Kasus antara benar dan salah. Di kemarin ada di sini yang namanya kita nggak sebutkan namanya, nanti ya, yang berinisial F. Dia kan gini, dia lama tidak sekolah.
Dia tidak lama sekolah, yang tepatnya dekat sini. Terkadang dia gila karena katanya orang keluarganya kurang harmonis lah. Jadi anak-anaknya itu pergi ke sana. Jadi kehadirannya itu banyak sekali absen. Jadi pada saat karena banyak absennya, jadi kami pada saat itu waktu itu ada namanya, kalau kami kan Bu, kalau memutuskan naik atau tidak kelas itu tidak sendiri, harus rapat dulu dan dipimpin kepala sekolah. Jadi kepala sekolah pun selalu menanyakan apa alasannya. Apa alasannya kenapa seperti itu? Jadi nggak sembarang. Walaupun saya contohnya saya guru di kelas 5B, anak saya seperti ini, bersama kan ibu yang dipimpin oleh kepala sekolah. Jadi kemarin antara benar dan salah itu dilema etikanya itu antara benar dan salah. Sebenarnya kalau dalam aturan benarnya itu sudah tidak layak dia lagi naik ke kelas karena absen juga berkali absen dan juga dia kurang mampu mengikuti, kurang mampu bilang jadi baru adalah pertimbangan itu namanya benar dan salah. Jadi salahnya kenapa? Itulah yang membedakan. Jadi naiknya karena apa? Naiknya kan faktor umur yang tinggi. Udah tinggi umurnya. Iya. Yang kedua, takut kami Bu nanti kalau tinggal dia tidak sekolah lagi. Jadi disinilah yang saya ternyata di guru penggerak ini pendidikannya banyak yang udah kita jalani, tapi kita tidak paham. Iya. Jadi dia salah, tetapi karena dia mengandung nilai-nilai kebajikan, akhirnya kita dia atas keputusan Bapak. Atas keputusan bersama kepala sekolah yang mimpinnya. Keren, sekali lagi keren. Lanjut. Dan yang terakhir Bu, yang saya ingin katakan di modul kita saat ini 3.2 yaitu pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sekolah sebagai ekosistem. Ekosistem merupakan tata interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk yang tidak hidup. Jadi interaksi ini ada hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan makhluk yang tidak hidup. Demikian dengan di sekolah, ekosistem di sekolah ini diumpamakan biotik dan abiotik. Yang mana biotik? Biotiknya itu ada kepala sekolah, ada guru, ada komite, ada pengawas, murid, orang tua, tokoh masyarakat. Benar sekali. Itu yang namanya biotik. Yang abiotiknya? Kalau abiotiknya sarana dan prasarana. Ada bangunan, ada. Jadi selanjutnya Bu, ada yang saya pelajari di sini tentang 7 aset modal utama. Yang pertama modal manusia. Manusia itu modal manusia itu seperti kepala sekolah, murid, guru, tenaga pendidik, komite, orang tua, dan tokoh-tokoh masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua namanya modal sosialnya. Modal sosial itu norma-norma atau kepercayaan, norma-norma yang sekitar sini. Lalu namanya modal fisik seperti bangunan, baru ada tanah, sarana dan prasarana seperti laptop, apa. Lalu ada namanya modal lingkungan. Modal lingkungan contohnya ada dia kebun sawit, ada dia terang, ada yang sawit sih orang namanya. Oh, bukan peron. Sama dengan Bu. Kalau di sana peron, di sini sama.
Rang ya, RAM. Ada lagi sungai. Sebelah mana sih dari sini? Sebelah sana. Dan sungai itu sering kami lempatkan umpamanya latihan berenang gitu. Oh, berarti lumayan masih gini lah ya. Keren. Lalu ada namanya Bu yang kelima modal finansial. Modal finansial itu seperti dana bos. Iya. Lalu ada namanya istilahnya apa namanya itu kas kelas ada yang jadi saya berkas kelas saya buat yang cukup kelas yang itu dipergunakan untuk bagi kelas itu. Lalu kadang ada namanya finansial ini subsidi bantuan dari masyarakat karena kadang masyarakat Seperti ini loh Pak, jalan-jalan mau ke sekolah Bapak ini luar biasa. Sampai simpang petang ini oke lah Pak ya. Baru pelan masuk ke dalam, sampai bagaimana tadi mobil kami, mungkin Bu Kepala Sekolah yuk kami lihat itu, tapi saya nggak tahu 1306 ini apa itu Kepala Sekolah apa siapa. Kok udah laju ya, kok nggak mobilnya gimana-gimana yang gelombangnya. Ini perlu loh Pak. Bapak bilang tadi finansial kan ada sharing dari masyarakat. Iya, iya. Maunya digerakkan ya, usaha ini membantu sertu ke tanah ke ya Bu ya untuk menimbun lebih bagus lagi. Juga nanti nggak masuk. dari PT ada Dari juga. PT ada juga, dari PT, dari pemerintah lagi berarti. Iya. Kan ada dana RT desa itu 1 miliar per tahun. Kemana ya? Kira-kira. Iya kan Pak, Pak itu supaya nanti pendampingan individu ke-6 lebih bagus lagi nanti jalan di sini. Iya. Ya enggak pendamping individunya PT. Thank you, lanjut Pak. Selanjutnya ada namanya yang keenam modal politik. Modal politik. Maka itu ada di sini Pak, silakan jelaskan. Karena modal politik itu ada Bu. Yang saya ketahui ada modal politiknya hubungan ke sekolah dengan apa namanya puskesmas. Pernah ya. Jadi kalau ada yang umpamanya apa namanya suntik Imunisasi, imunisasi ada Bu. Kita bukti, ya sudah jadwal. Keren, sekali lagi keren. Iya. Terus Pak. Lalu ada namanya modal agama dan budaya. Apa itu? Modal agama biasanya ada namanya apa ini? Rois. Rois. Ya. Baru ada lagi namanya yang sering kita maulid apa tuh? Maulid. Iya, yang maulid itu kita undang ustadz untuk berceramah ya Bu. Kalau diundang ceramah sih dari mana apanya? Terima kasihnya. Dapat itu. Oh, infak yang saat tadi ya. Saat hari Jumat Iya, dikumpul ya. Iya. Keren lagi. Kalau yang agama Kristen kadang juga Natalan. Ada ikut ya. Betul Bu, kemana? Iya, keren. saya datang. Berarti integritas nasionalisme ditingkatkan. Iya keren. Toleransi juga sangat kuat di sini. Kami Natal ibu ini beragama Muslim tapi Bu ini tidak. Saya hargai ya Bu ya. Wah, kasih O, kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Lanjut. Lalu yang uniknya lagi Bu budaya. Modal agama dan budaya kan tadi itu kan dari agamanya, budayanya. Kalau budayanya di sini kan tahu Bu, kami adakan seperti pakaian adat ya. Tertekan ke anak-anak itu pakaiannya tiap hari? Enggak. Kalau yang ada, tapi kalau enggak ada ya akan Pakai batinas hadiralmu yang Iya. Jadi itu menunjukkan bahwa kita budaya ini seperti ini. Jadi kalaupun ada acara hari-hari besar, kita ada namanya tarian adat. Iya. Kalau dia ada Batak, kadang kami campur Bu, campur. Yang Jawa mau berkolaborasi. Jawa mau dia baca Melayu. Iya. Orang Jawa mau nari Batak. Waktu kami kemarin ulang tahun dulu ya Bu ya. Guru kita yang dari sini yang menarikan tarian di Kudus, di Kudus, sekecamatan itu. Diminta atau memang ibu menyodorkan? Saya mau Meminta dan dikabulkan. iya, ada kegiatan guru saya untuk tarian. Jadi di sekitar tarian itu ada dia motornya, ada dia jembatan, ada dia banyu. Wah keren ya, kita kasih aplaus dulu. Berarti udah mulai dikenal sekolah kita ini ya Bu ya. Biar tetap terus berkarya berkreativitas. Lanjut Pak.
Itulah Bu, namanya tujuh asal kami. Tetapi intinya apapun yang kita pelajari ini, kalau kita tidak memanfaatkan sumber daya alam yang di sekolah akan sia-sia. Nah, disinilah namanya kita pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya. Sebenarnya kalau aset utama sekolah ini dimanfaatkan, pasti bisa menjadi sumber belajar untuk anak-anak. Contohnya yang berbau dengan sosial, kemarin kayak saya pernah saya bawa anak-anak ini ke lingkungan masyarakat ke 40 menemui bidan, jadi berinteraksi orang itu antara siswa dengan bidan dengan tujuan yang pertama untuk mengetahui sebagai dia kan sebagai boleh dikatakan sumber belajarnya dari dia tentang IPA tentang bagian program waktu. Jadi kalau anak istilahnya langsung berinteraksi dengan masyarakat yang bidangnya seperti itu, lebih cepat dia menangkap. Kira-kira apakah itu memberi dampak bagus anak-anak datang ke sana dengan jalan yang kurang bagus, atau kedepannya lebih bagus bidan itu datang ke sini sehingga lebih bermanfaat? Boleh, tapi itulah namanya kita kan seseorang beda-beda. Ya, bagus jadi sampaikan, tapi saya juga ada rencana. Tapi kenapa saya di sana? Terkadang saya mengajarkan ke anak ini supaya setiap sesuatu yang dikerjakan itu harus ada keringat dan jerih payah mereka, seperti perjuangan para pahlawan dulu, harus ada kerja keras mereka juga. Nah, tanpa dipaksakan, buktinya orang itu malah senang dengan berbau dunia luar, tetap tertawa. Tapi sekali waktu bolehlah bidan itu datang ke sekolah kita, karena saya juga diajak anak saya ke SMA 5 Pekanbaru. Saya datang, bayang mamanya guru katanya. Nah, jadi kami mau wawancarai mak, bagaimana keberapa. Udah, gak usah datang ke rumah mama yang datang ke sekolahmu, saya bilang. Saya datang ke sana. Oh, senang kali mereka divideokan dan dimasukkan ke YouTube. Entah ini malu katanya. Gak usah malu, lain kali boleh mama adopsi nanti, biar dianimasi, biar milik mama, boleh nggak? Mereka bilang nggak mau, mamanya itu boleh. Kita hargai karya orang. Saya pada diwawancarai Pak, kalau datang ke kantor saya kan jauh, begitu panjang. Bagaimana pengawasan guru, bagaimana awalnya saya guru dan Bu, jangan saya mama yang akan datang ke sekolahmu, berapa orang kayak ini gitu Pak, dari jam 9 sampai pagi siang saya sendiri datang, dan mereka udah datang sih, udah ngumpul, udah siapkan stand kayak ini. Sekarang saya apresiasi, kita nggak usah lama-lama karena anak-anak ya sebenarnya. Mudah-mudahan kedepannya jangan bidan aja, dokter mau datang ke sini. Karena tujuan negara itu kami berusaha supaya orang-orang ahli yang orang banyak datang memberikan kebaikan di sekolah. Apalagi supaya kita mencapai 2045 Bu ya, Indonesia emas. Lanjut Pak. Jadi pembelajaran yang saya dapatkan, penerapan yang saya lakukan tentang supervisi akademik, saya sudah melakukan itu terhadap rekan sejawat saya, langkah-langkah dalam supervisi akademik ini yang terdiri dari pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Jadi dari pasca observasi, langkah baiknya langsung nanti saya observasi kemarin menceritakan ke saya sendiri. Baiklah, itu saya kasih apresiasi ya, dapat memberikan fokus dari dia. Tiba saatnya saya meminta hasil observasi pembelajaran pada rekan sejawat. Saya ingin tanya ya, ibu ini yang bapak observasi, siapa namanya Bu? Afrida Danti. Oh, Bu Afrida Danti. Pak Binsar katanya sudah melakukan observasi, observasi, pasca juga sama komentar. Apakah benar dilakukan Pak Binsar?
bisa kepada Ibu. Iya, Bu, sudah ada pengamatan melakukan waktu tanggal 12 Maret. Iya, ya, baiklah. Saya ingin tahu juga bagaimana sih hasil diskusi rancangan program yang berdampak kepada murid itu, Pak Binsar, bisakah Bapak jelaskan? Yang berdampak ke anak yang berdampak ke anak yang saya perhatikan sesuai dengan observasi saya, Bu. Iya. Nah, sesuai dengan observasi saya kemarin, Bu ini minta saya untuk mengobservasi di Ibu ini area-area yang menurut Ibu ini yang perlu dikembangkan. Nah, jadi yang kemarin yang Ibu minta tentang media pembelajaran. Yang kedua, pengelompokan murid sesuai dengan gaya belajar murid. Dan yang ketiga, pembelajaran yang berpihak kepada murid. Tapi tidak salah juga loh, Pak. Juga kepada beliau perannya bagaimana dia itu murid. Oh, maksudnya walaupun kemarin kami sudah melakukannya diulang kembali. Sambil saling mengingat ya. Oke, yang kemarin kan kita udah tentang masalah observasi sebelum kita masuk ke observasi, yaitu tentang tujuan pembelajaran yang disampaikan. Di situ tujuan pembelajaran yang disampaikan kemarin mengerti apa kira-kira Mas ini? Tujuan pembelajaran kita semalam itu nampak supaya peserta didik mampu bisa menghargai dengan keberagaman yang ada di sekolah. Nah, di sekolah ini kan kita tahu juga ada yang dari suku Batak, suku Jawa, suku Nias, banyak macam yang jadi. Di sini saya berharap tujuan pembelajaran yang saya sampaikan itu supaya anak didik kami ini bisa saling menghargai. Kalau dengan adanya menghargai, kan berarti kita rukun. Kalau sudah rukun di dalam kelas itu kan udah Percaya. karena tujuan pembelajaran kita itu pun langsung tercapai kan gitu. Jadi itu masalah tujuan pembelajaran yang Ibu sampaikan pada saat kita melakukan observasi. Lalu yang kemarin area pengembangan yang Ibu mencapai apa itu? Area pengembangan semalam yang pertama tentang media pembelajaran, ya Ibu, media pembelajaran. Terus yang ini namanya yang belajar diproyeksikan atau sudah yang berpihak kepada murid, apa namanya Pak? Yang pembelajaran yang berpihak kepada murid. Yang satu lagi yang dia sesuai dengan sesuai dengan kemampuan anak gayanya, gaya belajar itu dia. Jadi yang selanjutnya strategi penerapan atau persiapan Ibu kemarin waktu itu. Persiapan saya di situ semalam itu yang pertama saya ini penerapan budaya positif, Pak. Positif kepada anak supaya ini tidak ada nanti anak ini dia lebih kalau umpamanya yang dia Jawa dengan Batak dia tidak ada saling itu Bullying ya. jadi dia pertama budaya positif kepada anak yang perlu kita tanamkan supaya kita saling menghargai. Nah, yang kedua itu pembelajaran berliteralisasi itu dia. Dan yang ketiga pengelompokan murid sesuai dengan gaya belajar anak itu. Jadi itu dalam strateginya kemarin. Jadi budaya positif itu untuk menanamkan bagaimana anak-anak ini nanti tumbuh, kita ajarkan dari sekarang supaya terbiasa dia tertanam budaya positif itu. Mantap ya. Itu observasi Pak. Dari observasi Salah juga nih. observasi kemarin sesuai dengan penerapan atau yang saya menjelaskan karena saya observasi kan. Iya. Tapi perlu Ibu juga tahu Iya. kan, biar sama-sama tahu. Kan di sini kita nampak loh, Iya. jadi di mana kelemahan saya yang perlu saya ikuti dan jadi oh kedepannya berarti harus seperti ini. Iya, apalagi ada kepala sekolah enggak. Atau Ibu udah mau berangkat? Belum. Berarti asik mau berangkat. Buktikan kemampuannya. Yang sesuai observasi saya sama Ibu semalam,
Tapi di sini kita sharing ya Bu. Iya, iya. Sesuai dengan proses coaching tadi kita akan sejawat, kemitraan, Iya. tidak ada tinggi, tidak ada bawah. Jadi kita mencari solusi yang terbaik. Yang pertama tadi sesuai pengembangan yang disampaikan kemarin dalam observasi saya tentang penerapan budaya positif. Yang pertama di awal pembelajaran ibu sudah terapkan dengan ibu mengatakan pada saat observasi anak-anak apa yang menjadi kesepakatan kita hari ini, siapa yang boleh menawarkan. Lalu ada yang menawarkan, Bu, kita belajar janganlah menegangkan. Apa benar ada itu? Ada bukti fotonya? Bukti fotonya Ada. Dia kan video lagi. Jadi ada dia penerapan budaya positif. Jadi ada lagi guru dan murid sama-sama bekerja sama untuk berkolaborasi menyelesaikan pembelajaran dengan bentuk saling berinteraksi. Diskusi, ya? Iya. Jadi budaya positif ini sudah terlihat dalam pembelajaran saya. Oh, yang Bapak kirim foto di grup? Iya, iya. Yang diskusi anak ibu itu? Iya, iya. Yang kemarin kalau saya lihat udah bisa CGP ibu itu. Mudah-mudahan Sebenarnya guru-guru di sini Bu Kepala Sekolah, saya bukan hak saya menilai, tapi memberikan pendapat kan termasuk udah luar biasa loh Bu. Cuman gara-gara terkadang kita nggak menyadari apa yang sudah kita lakukan. Lalu observasinya pembelajaran berdiferensiasi semalam, ibu sudah melaporkan kinestetik, dibuat ya, buat selalu begitu ya Bu. karena sebelumnya kan kami udah ada hubungan memandu Observasi. modul ajarnya udah. Oh iya, lupa saya udah buat modul ajar ya. Coba lihat modul ajarnya ada. Kira-kira apakah modul ajar ada sesuai Pak dengan berdiferensiasi, sosial emosional dan ada budaya positif? Boleh lihat sebentar ya Pak. Karena sebelumnya Bu, udah saya ditunjuk mau terjadi itu, saya udah tanya memang Bapak ini, jangan nanti gara-gara seperti ini itu gitu Bu. Kalau bisa jangan langsung tayang. Harus ya, konsultasi. Ya. Memang sebelum pun ada maska, sebelum kami udah itu juga Bu bincang juga. Memang harus begitu Bu. Ini kan diharapkan Kemendikbudristek supaya berkolaborasi antara CGP dengan guru-guru itu saling berbagi praktik baik. Nih, rekan-rekan seluruh Indonesia, para guru harus melakukan modul ajar atau RPP dan berkolaborasi dengan rekan sejawatnya dan didampingi juga kepala sekolah. Nih saya lihat ada bentuknya. Mata pelajaran mengenali diri sendiri dan lingkungan ya Bu ya. Nah, ada nama guru, lengkap semua jamnya, tahunnya. Ada kompetensi inti capaian fase C. Ini kelas berapa kalau fase C? Kelas 5. Nah, ada Pancasilanya, undang-undang, berbineka, lengkap semua rekan-rekan. Nanti rekan-rekan begini juga ya, buat lakukan. Ada kata kuncinya. Nih. Kemudian ada langkah-langkah pembelajarannya, benar yang Bapak bisa tadi. Kegiatan pembuka, inti, awal, capaiannya, sumber belajarnya, ya, kriteria penilaian. Ini yang diharapkan ada kriteria penilaian. Setiap para guru masuk ke dalam kelas, lakukan penilaian. Sekecil apapun penilaian harus tetap dilakukan. Dengan demikian bisa melakukan asesmen kepada murid tersebut. Ini ada ring penilaiannya. Nah, jangan lupa tanda tangan guru tersebut dan kepala sekolah Anda dilegalisasi. Terima kasih, ini sudah jelas kompetensinya. Lanjut. Lalu pada saat observasi sesuai dengan permintaan ibu ini, saya coba memahami dan teliti tentang dia memanfaatkan media pembelajaran. Saya juga penasaran apa tindakan apa kira-kira. Tapi saya kemarin kita kan ini barangnya masih jauh dari perkotaan. Seperti ibu tadi kan hampir terpuruk ibu tadi. Kepala sekolah pun mobilnya terpuruk juga. Jadi media pembelajaran
nggak usah Bu. Untuk media pembelajaran itulah hasil mahal-mahal yang susah-susah, yang mudah, yang dari terdekat ke anak pun nggak masalah. Jadi dari diskusi seorang ibu, dia menjadikan media pembelajaran itu anak sebagai model. Anak sebagai model ya, itu maksudnya. Ya, pertama ya kita suku-suku mana, suku Jawa, suku Minang, itu yang berbeda belajar. Berinteraksi antara satu dengan dua. Bercerita dia ya, Cerita bahasa daerahmu apa namanya? Nah, seperti itu. keren, keren. Kalau untuk media pembelajaran kita beda gambar juga ya gambar. Gambar itu semua itu seperti di bawah itu nih di rumah ibadah. Dan ibadah kan, nah inilah kami yang agama Kristen, rumah ada rumah ibadah kami di gereja. Nama gereja, itu dia budaya lain. Yang Islam ibadah ke masjid. Ada budayanya di situ. Ada budaya. Ada betul gambar musik mereka fotonya. Iya. Nah itu dia lingkungan benar. Lalu yang terakhir pembelajaran yang berpihak kepada murid. Jadi dari pembelajaran dari awal juga ini bisa berbentuk menurut saya pada observasi kemarin tidak terlihat menyenangkan berpihak karena sebenarnya karena dia espressinya sehingga dia senang dan berinteraksi dengan guru tidak ada lagi rasa takut, jadi menyenangkan, bebas mengeluarkan pendapat. Jadi menurut saya keseluruhan proses mengajar dilakukan itu sudah berpihak kepada anak, karena apapun yang kita lakukan harus tidak berpihak kepada anak. Itu pada saat observasi. Di dalam pasca Di dalam pasca observasi catatan refleksi guru yang pertama, kami berbincang guru merasa senang karena pembelajaran di mana siswa merasa senang. Senang guru, senang siswa. Kita jadi tiba lagi kan kita aja yang senang, anak enggak. Lalu ibu mengatakan kepada saya dia merasa senang karena dapat pengalaman baru. wow, pengalaman wonderful. Iya lakukan namanya kan selama ini kan observasi sama kepala sekolah kan beda kan itu namanya seperti penilaian kan Bu. Nah itu dia kan. Jadi rekan sejawat. Ini kan kalau gini loh bukan perasaan kita kalau kepala sekolah yang menilai kita masuk ke dalam kelas observasi kita kan udah tahu posisi kita itu di mana kan gitu. Ya, jadi kalau dengan teman sejawat kayak gini kan Bu kita bilang kayak gitu kan bapak ini memang secara apanya dia berbagi langsung dengan kita makanya dia bilang bapak ini sebenarnya semua itu udah kita lakukan tapi dia cuma mencari bapak ini udah CGP tahu arahan kemana kan Bu kalau kami ini kan cuma kami buat aja semua kami kan gitu jadi dengan kayak gini Pak alhamdulillah jadi saya tahu jadi gimana dia arahnya kita arahkan seperti itu Begitu Bu, kalau kita nanti sebagai observer atau fasilitator atau apa namanya Bapak ini ke dalam melihat kan kita bersupervisi. Iya. Bahan-bahan yang seperti ini yang Pak Bisa. Tujuannya suatu hari karena Pak Bisa kan udah CGP Bu. Jadi tentunya ada nilai tambah Ibu bisa mewakilkan Bapak Bisa menjadi supervisor kawan-kawan. Tidak lewat dari yang bentuk seperti itu. Ada pra, ada observe, ada pasca, ada pengembangan diri, baru refleksi tambahan-tambahannya. Nggak boleh berat sebelah, ajasnya tidak, memang itu kemitraan. Kemudian komunikasi asertif itu diadakan. Tapi kalau konsep saya cepat menghadapi dalam hal supervisi juga. Komunikasi asertif, tapi tidak kita. Jadi ya kalau selama ini kan zaman dulu website sudah datang mengetahukan dia. Tapi dengan adanya seperti ini nggak perlu lagi. Jadi kita tahu di mana kelemahan, di mana kelebihan, di mana kelemahan, di mana kekurangan. Jadi kedepannya kita tahu dari refleksi ini, dari pasca. Nggak ada benar dan salah. Supervisi itu selalu benar-benar sama dengan ibu tadi yang para sekolah
dilema etika. Akhirnya naiklah anak itu luar biasa, hebat. Pasti dia akan kena, utama SD karena kepala sekolahnya itu ibunya penting. Anak ini biar utama SD kan semua keren ya. Berarti baik-baik semua guru ibu. Kasih wow keren. Lanjut Pak. Topik percakapan kami pada saat itu pembelajaran yang dilakukan guru sudah terlibat dalam penerapan budaya positif. Yang kedua, media pembelajaran sudah menarik karena mengaitkan langsung ke kehidupan Siswa sendiri ya. Syukur ya keren. Bercerita. Baru Pas guru kebetulan Pak itu ada juga yang baju itu ya, baju adat kan? Iya. Nah, ada yang pakai masker itu kan dia pakai baju adatnya ya sih. Yang di foto itu ya Pak ya? Yang Pak kirim. Ada dikirim Pak Bisa diberitahu. Wah, dulu sama Pak Bisa. Wah, keren. Ibu Sri yang belum. Padahal Ibu Sri besok ini. Mungkin dia diam-diam surprise. Ya lanjut Pak. Lalu topik percakapan kami, guru melaksanakan pembelajaran mulai dari pembuka, inti dan keseluruhan dapat tereksekusi dengan benar dan tepat. Pembelajaran sudah berpihak kepada anak karena sudah mengelompokkan murid sesuai dengan gaya belajar. Jadi dari topik percakapan kami, intinya kalau saya observasi sudah berpihak kepada anak. Jadi rencana tindak lanjut pengambilan nasional. Ya silakan Bu. Iya. Pak, suruh. Iya. Rencana tindak lanjut. Tidak lanjut saya Pak. Itu dia mau supaya saya capai gitu. Iya, kedepannya. Kedepannya kan, ya saya terima kasih sebelumnya sama Pak Bencana karena sudah mulai dalam usahakan observasi sampai pasca itu sudah saya jalani Bu semuanya. Mungkin di sini saya baru pertama kali ya Bu ya ini ya, merasa senang karena di sini saya tahu kelemahan saya itu apa, kekurangan saya itu apa, jadi saya harus selanjutnya itu bagaimana. Nah, mungkin di sini dari yang sudah kami sama Bapak ini tadi banyak masukan-masukan kepada saya, mungkin di sini saya itu akan meningkatkan lagi, mengembangkan lebih apa lagi lebih lanjut lagi supaya nanti lebih di dalam kelas itu saat pembelajaran itu anak itu berpihak kepada kita semua senang mereka kamu sesuai dengan nilai belajar anak itu akan saya utamakan. Terima kasih Bapak. Apakah mungkin Bapak mau menjelaskan? Saya sudah karena bukannya cuma ibu ini yang sudah saya seperti itu. Sebelumnya sudah Indah. Apakah persis urutannya Pas seperti seperti ini? ini. Menggunakan bahan ini? Menggunakan bahan Wah, keren. Cas dulu Pak. Cas dulu Bu. Nanti Ibu pun bisa melakukan Iya. itu sama teman lain. Dan ini harapan kita supaya berimbas ke kawan. Iya, saling. Jadi tidak ada siapa yang tinggi siapa yang rendah. Tidak ada yang membenarkan kita, nanti kan paling menilai aja. Semalam itu kan kayak gitu Kami siapa yang menggunakan saya Pak ini juga kepala sekolah yang menunjuk Bu. Nah, jadi kami siap. Ya harus begitu. Bapak itu harus patuh tunduk kepada kepala sekolah. Apapun yang disampaikan kepala sekolah itu yang terbaik. Sebenarnya memang semalam itu saya gini loh Bu, kenapa saya memang kayak gitu kan Pak. Jadi sebelum udah nolak kepala sekolah nggak berani. Gak boleh bilang gak berani. Patuh tunduk. Ya itu makanya bukan dalam hati punya nggak berani kan. Tapi di dalam hati gini loh Bu, sampai kapan? Mau sampai kapan saya kayak gini? Gak usah saya Bu. Besok sekali lagi disuruh, gak usah saya Bu. Sampai kapan saya kan kayak gitu. Itu di hati ya. Sampai di hati kan. Sampai kapan saya Bu? Nah, kita coba aja. Makanya kami saya sebelum orang sama Bapak ini kayak mana Modul ajar itu Nah, ya. sebenarnya kayak mana? Inilah Bu. Makanya mau diajar itu inilah Bu nanti yang dibutuhkan. Jadi kedepannya itu modul ajar, sharing-sharing aja Pak. Gak boleh pelit sama modul ajar. Saling berbagi. Beda dengan zaman dulu kan. Semalam itu udah pernah juga kami di sini pelatihan juga sampai kami gabung sama sekolah lain, gabung sama sekolah. Sebenarnya kami tinggal menginginkan Bu. Ya ini kalau ada yang Terus mengarahkan, ya itu dia. Menguatkan itu. Sebenarnya kalau menggali tinggal menggalinya lagi. Tinggal kita ada
dia udah mau digali, kemudian kita mengasah apa tuh yang di pengawasan. saya panggil Semua guru bukan? ya empat sekolah yang saya undang juga sekolah. Ya itu udah berhak. Karena apa? Ibu sudah punya CGP, terus ada yang lulus lagi. Ibu udah bisa ngecek, bisa ngomong. Makanya tapi kalau nggak ada di CGP, ibu menunda gitu, orang berpikir berapa kali. Tapi dengan ini, oh itu bisa dicontoh. Mengingat mantunya Pak Kampung saya tahu dia lulus kan, jadi saya buatkan di sini. Saya cerita Pak Kampung ya, kenal juga jadinya jadi iya Kan CGP. Udah ya Pak ya? Berarti sudah bagus sekali. Kemudian saya ingin lagi bertanya lagi Pak, kira-kira yang sudah Bapak rancang dengan Ibu rancang ini kan sudah berpihak pada BPT ya. Terutama Ibu. Kira-kira dalam bentuk program ini, kira-kira Ibu membutuhkan dukungan apa supaya kedepannya ini bisa lancar di program ini? Dukungan siapa? Kalau yang pertama yang kan tadi kita sudah tadi kan, pertama saya belum tahu, menjadi tahu. Jadi saya punya dukungan itu dari orang yang tahu. Nah, kira-kira ini tadi saya bisa mungkin bertanya sama kepala sekolah, bisa dengan rekan sejawat lain, ataupun seperti ini kami udah ada pegangan. Kayak Pak Tangku udah di CGP, jadi kami lebih kuat lagi karena udah ada yang seperti itu. Nah, udah ada contoh yang kita bisa, oh yang ini harus seperti ini. Nah, selain dari kepala sekolah masukan, kami bisa mengarahkan apa yang mau kami lakukan itu dengan ada yang mengarahkan. Selain itu Pak Bisa, hal yang sama aku tanya ayah. Bapak butuh dukungan dari siapa lagi untuk bisa menggali potensi pembelajaran itu berdampak kepada siswa? Sesuai dengan sumber daya sekolah itu tadi kan Iya. yang saya dukungan yang pertama dari modal manusia itu ke kepala sekolah. Juga. Jadi yang berikutnya memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitar sekolah. Selain itu apa lagi? Dukungan untuk mengeksekusi Keberhasilan keberhasilan. berdampak kepada mungkin Pak siswa? Iya, termasuk siswa. Orang tua siswa. Orang tua siswa. Orang tua siswa. Sesekali buat surat untuk berkumpul, apa yang bisa dilakukan? Kelas atau untuk kedepannya misalnya ini fokus seperti Bapak bilang itu kalau ajaran baru mungkin ini Bu bulan nanti sudah saya kemarin kan di tahap satu ya Bu ya, bulan saya karena kita mau punya laptop 7 operator kan sama printer ini biasa. enggak, saya bilang satu lagi belum kertas panjangnya. Jadi tahap 2 itu kata saya yang fokus belajar aku iya di April ya berarti iya di April insya Allah Akan dapat difokus sama ini pembelajaran nanti tambah lagi ya bergantian lah. Iya. Pakai ini siapa duluan aja. kemarin Nanti jangan usah. kemarin saya mau beli di fokus dulu saya anggarkan di teman karena operator kita itu kan dia memakai laptop SMK. Oh iya. Iya, jadi dia mau berhenti dari SMK itu, tapi kan dia kan mereka ditarik, dia kan guru di SMK ini. Jadi saya belikan laptop. Itu saya belikan. Bantuan kelompok nggak ada. Insya Allah dengan kaminya. Wih, keren lagi ya. Itu akan ini memang Biasanya 15 dapat kelompok ya Bu, 15 sampai 16. Iya. Doain mereka dulu. Kita siaran mereka bisa dipinjam dulu, dipakai di kelas. itu produk yang dari kita usulkan. Kalau yang dari Dakmu, dari Dak kita dapat satu bangunan lab komputer beserta dengan satu perangkat, satu set komputernya. Rencana di mana? Di Jusan. Aman nggak di situ Bu? Di sana. Nggak depan ini aja Mbak? Ya, Penjaga di mana penjaga? kan lokasinya di sana kita buat.
Ya kalau nanti itu sudah terrealisasi, ini yang saya jadikan. Oh, Saya yang pindah ke sana. iya, biar dekat. Biar dekat ini dengan kantor umum. Karena ini udah pakai teralis ya, sudah aman. Keren Bu idenya. Berarti baru sama saya ngomongkan ini. Iya. Dekat ya. Karena itu kemarin kita ada juga usulkan dana suatu juta terus langsung itu kita dapat 5 laptop yang itu fasilitas ini dan itu umurnya itu beda dengan umur yang saya dapatkan di fasilitas ini beda dengan umur yang Semoga sukses terus Ibu ya memimpin sekolah SD Danau Lancang 028 ini ya Bu. Jadi keibuan, kemudian Ibu menggolkan banyak rekan-rekan ini 9 orang ya Bu ya. Lolos semuanya. Wah, berjasa ya Bu nih. Beri juga ucapan terima kasih kepada Ibu kita ini. Keren Bu. Beri W, beri O, beri W. Semua. Wow, keren. Ya. Wah, luar biasa. Kira-kira dengan begini kan udah dapat bantuan Bapak ya. Jadi semakin semangat Bapak Ibu nanti ke depannya. Kira-kira ada lagi nggak tantangan Bapak? Saat ini tantangannya Jalan. Jadi bagaimana Bapak mengatasi itu? ya kemana ya seperti yang sudah saya alami kemarin pada saat melakukan karya itu saya sampai terjadi Misalnya mengingat ke tempat saya, ternyata saya tidak ada di rumah pulang karena ada masalah lagi. Saya mau lagi, saya pulang, kami nunggu di depan rumah. Saya tunggu timpa di situ dengan masalah, kami aja dan saya bilang, sama Allah akan tuh. Kamu di mana ya? Di rumah saudara. Iya. Buat Pak di jurnal mingguan Bapak itu kisah-kisah Bapak. Udah Bapak buat itu nanti kisah-kisah Bapak buat aja di buku. Sebelum kita ini Loka Karya 7 harus ada buku Bapak ini. Dari mana Bapak membuatnya? Adalah dari jurnal-jurnal mingguan Bapak. Ada dalam 1 minggu buat jurnal, dalam 1 minggu buat jurnal. Dari Januari kemarin nih buat aja itu sudah. Di berapa itu dalam minggu 8, 9, 10, 11, 12 jurnal mingguan Bapak. Jadikan 1 buku. Jadi tiap-tiap mingguan itu judulnya berbeda. Jadikan itu. Ya Pak ya, saya tunggu nanti kita Bapak harus siap. Kisah ini yang kemarin itu kisah cerita asli loh. Buat saya pun gitu waktu CGP dulu. Saya kisahkan setiap mingguan itu berbeda-berbeda. Kisah perasaan saya semua. Jadilah 1 buku. Oke masih ada lebih. Minggu depan lah kapan kita kan kita pakai 6 lagi nih. Nanti saya kasih ibu saya hadiahkan buku saya. 1 ibu aja ya. Pada sekolah ya. Kemudian sesi berikutnya nih Pak, kita ingin bertanya nih tentang komunitas praktisi atau kombel yang di sekolah Bapak. Coba ceritakan apa tantangan, kedepannya, programnya. untuk saat ini yang kami lihat yaitu masalah yang menggunakan sejauh masih dari tentang pembuatan modul ajar yang Iya. banyak. Jadi pada saat itu kami angkat modul ajarnya yaitu saya jadi untuk berbagi dengan kawan. Jadi akhirnya adalah beberapa orang sampai itu ini dari yang lumayan ada 4 orang yang udah bisa lah buat Itu terdiri dari bermain itu modul ajar kelas berapa? kelas 5 Kelas 5 terus ibu tidak Tidak, kelas 2 kelas 2 lalu bernikah kelas kelas 4 terus untuk Masda kelas 3 terus Bapak kelas 5 belum mewakili loh. belum mewakili ya tantangan berikutnya kelas Tantangan berikutnya 6 sama 1 Karena kebetulan pas 6 kami pun masih iya masih kurikulum K13 masih K13 Iya. artinya berbagi praktik. Iya. Itu lakukan aja Pak, daring bisa udah masuk di dalam PNF komunitas ini.
Kalau untuk di apa ini belum saya masukkan. Masukkan apa? Tapi saya sudah bergabung untuk pegawai. Kelompok lainnya mana? Untuk duduk. Iya boleh, itu di situ Pak. Di sekolah ini Bapak harus bertanggung jawab membuat kombel. Nanti Ibu kepala sekolah membuat SK-nya. Lalu buat di situ visi. Nah, buka aja Pak di PMM. Nanti kan ada logo sekolah aja. Visi sekolah bawa aja itu. Nah, masukkan di situ yang siapa yang kuat dalam IT. Siapa harus hanya 2 gitu. Erika. Berarti Bapak dengan Bu Erika. Nah, terus nanti kan kalau disuruh mengisi modul ada Bu tugasnya di situ. Modul 1, modul 2, modul 3. Kalau udah lolos tuh baru nanti dikatakan Anda berhak membuat webinar. Kata-kata webinar di dalam komunitas mobil Bapak atau komunitas ini udah bisa dikerja buat 4 jam. Nah, saat itu berarti orang Bapak praktik baik untuk modul ajar kelas berapa dulu? Kelas 6 kan? Nah, di konsultasi seperti ini dulu. Seperti observe, maka buat gitu juga oke. Pastikan dia nanti berbagi praktik baik di webinar yang 4 jam. 1 jam kan si bos atau protokol. Lalu nanti pembukanya kepala sekolah. Lalu nanti dia berbagi praktik baik berapa menit, siap 4 jam. Baru kapan lagi nanti untuk kelas berapa lagi? Kelas 1 ya. Kelas 1 lagi Bu. Baru udah 4 jam, 8 jam. Baru kapan lagi nanti 2 minggu lagi? Kelas berapa lagi Pak? Kelas 3 belum? Kelas 3. Pasti dulu ya. Nah, kelas 1 sama kelas 6 berarti 2 kali 8 jam. Baru sekali lagi baru sekali lagi suruh tugas membuat tanpa minimal 3 slide Bapak buat. Sudah 4 kali 4 sudah 16. Terus sekali lagi supaya dapat 32. Nah, goal apa? Goalnya di dalam komunitas kombel. Kalau Bapak kan seorang diri nanti yang CGP di RHK ya. Bapak ini kan udah buat RHK kan? Udah Pak. Udah. RHK Bapak 1 atau tambah lagi? Pengelolaan kinerja. Iya, apa Bapak pilih? Sudah saya setuju semua. Siapa yang banyak kali? Bapak aja yang CGP-nya juga 128 nanti Bapak kabur. Tapi kalau mau nambah yang lain terserah ya. Berarti kemampuan Bapak. Ini nanti dimasukkan. Ya, masukkanlah waktu kemarin di Januari Februari bisa selesai. Masukkan. Ini tapi Pak, tapi kemarin kan saya apa konsultasi sudah dinas kalau kan terima SK boleh sedang berjalan. Kawan-kawan yang lain boleh. jadi dia bilang kalau bisa nggak usah dulu nanti perubahan datanya susah bukan dinas Tidak salah. Kenapa yang tidak SMA boleh dimasukkan di putaran tadi itu perhitungan itu di bulan Januari. Kalau yang lalu enggak. Jadi hitungan kayak Bapak ini kan sampai April. Berarti yang hanya dihargai berarti dari 100 Bapak tadi bagi berapa itu? Januari, Februari, Maret, April dia. Semua dimasukkan acara berlangsung ini. Tinggal lagi. kemarin cuma tak tahu kamu yang kecilnya kemarin kan dia punya mata mungkin saya setuju yang CGP itu. Oh, disetujui Pak. Selamatlah. Berarti itu udah berpikir masa depan. Keren. kan saya bilang kemarin sama kamu kan apabila nanti setelah terima SK ada perubahan saya tahu Menyetujui. Hanya kepala sekolah karena hanya email yang boleh memperbaiki tidak ada pelaksanaan. Oke, keren sekali. Udah dapat semua nih Bu. Itulah yang dipengen kita ya, pembelajaran yang berpihak kepada murid, ada observasi pasca pengembangan dia pemetaan si yang diobservasi udah jelas semua lagi. Ini yang terakhir ini Bu. Nah, yang terakhir ini yang rencana kita kan akan P6 pendampingan individu ke-6. Pak Tangku Bolon ini akan membutuhkan refleksi diri dalam tantangan ke depan ini, yaitu Bapak ini akan menyebarkan kuesioner feedback 360 derajat sesuai peran dan jenjang yang Bapak mampu, itu dengan responden kepala sekolah, rekan guru 5, perwakilan murid 5 orang, yang mengisi set evaluasi. Ada gini Pak Tangku ini nanti harus menyiapkan biodata Bapak.
self evaluation biodata. Misalnya biodata itu Bapak buat di Canva. Buat gambar Bapak, nama yang terus PTN apa namanya? Itu nama Bapak, kalau nggak identitas aja. Baru SD mana, tulis pengalaman, terus pengalaman semua. Baru mutu Bapak apa, isi Bapak, jati diri Bapak di biodata itu. Sampai Bapak terakhir di situ sedang proses berlangsungnya guru penggerak angkatan 9. Dan Bapak buat rencana P6 mau berdiskusi pemetaan aset bersama sumber daya. Bapak buat itu. Jadi kata kunci yang di bawah itu ya keterampilan Bapak ini. Bapak ini akan melakukan diskusi kepada di sini ada kepala sekolah, 5 orang tua, 5 guru, 5 siswa. Terus ada di situ kayak RT ya apa ya? Boleh RT. RT baru yang perwakilan gender mengundang aktor. Siapa aja tadi Pak? Kepala sekolah. Terus bukan beberapa orang, 5 orang tua murid, nah perwakilan gender 1 aja. Lalu perwakilan tokoh masyarakat setempat, mau RT boleh, Bapak Ustadz boleh, mau siapa aja boleh. Jadi itu Bapak kumpulkan di suatu tempat, seperti kita diseminasi yang Bapak lakukan, supaya Bapak bisa menyampaikan kemampuan Bapak, presentasi Bapak tentang hasil sekolah ini apa semuanya. Tapi hanya 10 menit menyampaikan itu. Banyak PowerPoint kan? Yang penting aja yang kemarin orang Bapak recall itu. Ada banyak itu. Tapi itu kan aset kawan-kawan Bapak kan? Aset Bapak yang Bapak tampilkan. Ini tadi yang Bapak sebut semua. Harus ada fotonya, dia sedikit-sedikit aja. Sungai yang Bapak bilang itu foto kan? Di sungai ini, kadang-kadang dibawa ke sini. Ini aset kita, ke depannya bisa kita buat jadi wisata. Atau healing anak-anak, ada tempat belajar anak-anak. Itu yang harus Bapak paparkan nanti kepada 5 orang tua murid, 5 murid perwakilan, 5 rekan guru, pemuka masyarakat, 1 tokoh, dan kemudian perwakilan gender. Sebelum pena kayaknya dan ya mengingatkan CDP untuk melakukan diskusi terkait pemetaan aset pelaksanaan sebelum P5 ke P6 dilakukan. Atau apakah ini Bapak butuh saya supaya tidak takut? Maksudnya ini Seperti diseminasi Bapak mulai positif. iya, kalau misalnya takut ini bukan mau kita buat ini Melalui ada diskusi. enggak arahan dari ibu. Oh boleh, kalau mengarahkan itu tetap tidak ada bantu. Tapi ini kan Bapak mau dikecilkan. Hampir di seluruh Indonesia sekarang CDP ini harus mampu memimpin, memaparkan di hadapan kepala sekolah, di hadapan gurunya, orang Kalau tuanya. bisa ibu siapa? Dia sekalian P6 saja di Iya, situ. ya itu enggak sih. Di situ bisa, tapi saya set dulu supaya cepat, jangan terlambat ke sini. Ya, ini kan tadi jalan jelek. Jadi saya buat juga sudah bentuk presentasi juga Iya. Edu quality, jadi tinggal kita menjelaskan di sini. Iya, padat-padat supaya jangan malu sekolah ini, jangan malu karena sekolah Bapak populer kan nanti foto sekolah ini. Ada di studi aset itu. Sekolah mana Pak? Baru nanti kan pertama biasa itu kan ada pembuka nyanyi Indonesia Raya. Lalu nanti ada doa, dipimpin. Baru habis itu sepatah 2 kata dari Kalau kepala lebih sekolah. dari situ umpamanya orangnya bisa. Umpamanya Nanti terganggu nggak orang-orang lain? kalau Ada mau ikut ke 6 yang PT sana, istilahnya orang tua yang mewakili dari mana. boleh, boleh. Nanti ujung-ujungnya Bapak harapkan juga mereka untuk berpartisipasi nanti di sekolah ini, harapannya itu. Partisipasinya terserah, bukan kita menyuruh-nyuruh yang lain, tidak. Apa sih partisipasi yang bisa dilihat? Nah, dilihat anak misalnya kemana, jangan Mak, di dalam. Nanti kemarin saya ada bibit, saya bakal dibawanya bibit ke sini. Kalau yang kami itu tujuan kita mengundang juga satu hari. Setuju nggak Ibu dengan cara seperti ini? Jadi membuka wawasan mereka,
aturan hukumnya, oh aku bisa kasih yang ini, jadi aku nggak bisa ada sama-sama menolak. Memastikan semua harus hadir. Sebelum Dan kami berapa lama lagi? nggak lama lagi kita, Bu, ini kan angkatan 10 mau masuk. Ibu ini angkatan 10 mau masuk, ibu ini angkatan 10 sih. Ibu apa namanya? Nah, kita ditekan ini supaya harus cepat selesai dan berkualitas mau masuk. 11 juga mau masuk, Bu. Bayangkanlah, Bu, kami udah lokal karya udah dekat. PI kemarin 4 dekat, ini PI 5 dekat, PI 6 dekat. Nanti PI 7 lagi kita sama lokal karya dekat. Harus ada karya. Semakin dipacu sekarang ini. Jadi Bu Santoso, yang mana? Bu Santoso, bagus juga. Bagus juga. Ya kan kepala sekolah. Iya, kepala sekolah. Bagus juga hasil karyanya. Imbang-imbang itu enggak, Bu. Berarti kepala sekolahnya berimbang dengan Pak Binsar, apalagi Pak Binsar dulu SD. Nah, dia kepala sekolah. Samanya. Nah, bahkan lebih keren coba kan membuat animasi-animasinya. Udah diajarkan kok mereka semua. Nanti lagi apalagi anggota ibu yang angkatan 10 ya. Lebih lagi nanti lebih tajam lagi nanti. Mungkin pakai tim master ada kewajiban memakai bahan aplikasi. Bisa harus dikuasai. Berarti laptop itu harus mempunyai RAM itu. Nah, kira-kira ada lagi Pak? Nggak ada ya? Saya senang sekali hasilnya bagus hari ini didampingi ibu kepala sekolah yang saya hormati dari awal tengah sampai akhir bincang-bincang kita seputar coaching antara Pak Bincang dengan saya selaku PP-nya dengan juga yang di observer dan ibu pimpinan kami sini Ibu Mega. Jika kata-kata kami ada yang kurang kami mohon maaf ya. Semoga kedepannya ibu sukses, sehat selalu dan sukses juga Pak Bincang. Silakan Pak Binsar menutup video Bapak. Demikian hasil dari pendampingan kelima antara saya Bincang Kampung Mulai, calon guru penggerak angkatan 9 yang didampingi oleh pengajar praktek saya Epideti MPD Sidoarjo MPD dan juga kepala sekolah Megawati Sembiring SE selaku kepala sekolah di tempat saya bertugas. Mudah-mudahan apapun yang kami perbincangkan pada saat ini menjadi progres ke depannya untuk menuju perubahan yang lebih baik, yaitu menciptakan pendidikan yang berpihak kepada murid. Demikian perbincangan kami pendampingan kelima pada saat ini dan saya akhiri. Selamat siang, salam bahagia, dan sesuai dengan semboyan guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.